Process. Ini bukan sekadar turnamen biasa. Ini titik awal era baru. Timnas Indonesia yang wajib banget lo pantengin. Kehadiran pelatih anyar, John Herdman, langsung bikin suasana timnas berubah drastis. Belum juga lama pegang kendali, dia udah bikin keputusan berani dengan memangkas skuad dari 41 pemain jadi cuma 24 nama. Ini bukan cuma soal seleksi, tapi soal membangun identitas tim dari nol. Herdman kayak lagi bilang, gue butuh tim yang sesuai sistem, bukan sekadar nama besar. Dan disinilah drama dimulai, nama besar pun nggak aman. Sebanyak 17 pemain harus tersingkir. Yang bikin kaget, beberapa di antaranya adalah langganan timnas seperti Ricky Kambuaya, Mark Klok, Egy Maulana Fikri, Ezra Walian, hingga Adrian Wibowo. Ini bukti kalau Herdman nggak terikat masa lalu, dia fokus ke masa depan. Jadi pertanyaannya, ini keputusan nekat atau justru langkah jenius? Kalau dilihat dari gaya kepelatihannya, Herdman memang tipe yang berani ambil risiko. Dia nggak ragu merombak tim demi mendapatkan chemistry yang pas. Ya buat dia, yang penting bukan siapa yang paling terkenal, tapi siapa yang paling cocok dengan sistem permainan yang dia mau. Habis Lebaran, nggak ada istilah rebahan lama. Skuad Garuda bakal langsung kumpul setelah Idul Fitri 1447H, sekitar 22-24 Maret 2026. Bayangin aja, baru aja makan ketupat langsung masuk mode latihan intens. Waktu persiapan yang singkat ini, justru bakal jadi ujian seberapa cepat pemain bisa nyatu dengan taktik baru. Lawan pertama kelihatannya ringan, tapi jangan salah, Indonesia bakal menghadapi Saint Kitts dan Nevis di laga pembuka. Secara ranking kita unggul, tapi sepak bola nggak pernah sesederhana angka. Tim yang kelihatannya lemah justru sering jadi batu sandungan kalau kita lengah. Karena di sepak bola, yang remeh justru bisa jadi bumerang. Kalau pemain masuk lapangan dengan mindset pasti menang, disitulah bahaya dimulai. Saint Kitts dan Nevis bisa aja main lepas tanpa beban, dan itu justru bikin mereka berbahaya. Indonesia wajib fokus dari menit pertama. Tapi kalau lolos, jalan menuju final makin panas. Kalau menang, Indonesia bakal ketemu pemenang antara Bulgaria versus Kepulauan Solomon. Banyak yang prediksi Bulgaria bakal lolos. Dan kalau itu kejadian, wah, ini bakal jadi duel seru banget. Nah sekarang masuk ke bagian paling bikin penasaran, racikan taktik Herdman. John Herdman dikenal sebagai pelatih yang suka banget pakai formasi 3 back. Waktu di Toronto FC dia sering pakai 3-4-3, 3-5-2-1, bahkan 3-5-2. Artinya kita bakal lihat perubahan besar dari gaya main timnas sebelumnya. Formasi 3 back ini bukan sekadar gaya, ini filosofi. Dengan 3 back tim bisa lebih fleksibel. Saat menyerang, wingback naik bantu serangan. Saat bertahan bisa berubah jadi 5 back. Jadi formasi ini kayak mode hybrid, bisa adaptasi cepat sesuai situasi. Dan dari semua opsi, 3-4-2-1 kelihatan paling cocok. Formasi ini memungkinkan Indonesia punya keseimbangan antara bertahan dan menyerang. 2 gelandang serang di belakang striker bisa jadi kreator sekaligus finisher. Ini yang bikin sistem ini berpotensi mematikan. Sekarang kita bahas pemain. Ini dia calon starting XC yang bikin hype. Di posisi kiper ada Emil Audero. Pengalaman main di Eropa bikin dia jadi kandidat kuat nomor 1. Refleks positioning dan mentalnya udah teruji di level tinggi. Lini belakang? Ini bukan kaleng-kaleng bro. 3 back bisa diisi Kevin Dix, Jay Itzes, dan Justin Hapner. Kombinasi fisik, teknik, dan pengalaman Eropa bikin lini belakang ini kelihatan solid banget. Sayap bakal jadi kunci permainan. Sandy Walsh dan Calvin Verdonk punya peran penting sebagai wingback. Mereka harus kuat naik turun sepanjang pertandingan. Capek? Pasti. Tapi ini posisi krusial. Tengah lapangan, taksi mesin pengatur tempo. Di posisi ini ada Joey Pelupesi dan Ivar Jenner. Satu lebih ke pengalaman dan ketenangan, satu lagi energi muda dan agresif. Kombinasi yang balance banget. Lini depan, siap bikin lawan mimpi buruk. Striker utama kemungkinan besar oleh Romani. Di belakangnya, ada Jakob Sayuri dan Ragnar Oratmangoen yang siap bantu serangan dari berbagai sisi. Tapi jangan lupa, teori di atas kertas belum tentu sama di lapangan. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan ngingetin kalau semua ini masih prediksi. Yang menentukan tetap performa di pertandingan. Ranking tinggi bukan jaminan menang. Menurut Ropan, meskipun Indonesia unggul secara ranking, itu nggak berarti bakal menang mudah. Banyak faktor lain seperti mental, fokus, dan kesiapan tim. Dukungan supporter bisa jadi senjata tambahan. Main di GBK dengan ribuan supporter jelas jadi keuntungan besar. Atmosfer stadion bisa bikin pemain makin semangat atau justru tertekan, tergantung mental masing-masing. Kunci utama, fokus dari awal sampai akhir. Timnas harus main disiplin, nggak boleh lengah, karena satu kesalahan kecil bisa berujung fatal.
Ngomongin pelatih, ada sosok penting lain yang nggak boleh dilupakan. Selain Herdman, ada asistennya Simon Grayson. Pengalamannya di klub-klub Inggris bikin dia jadi aset penting di tim ini. CV-nya nggak main-main. Dia pernah melatih klub besar seperti Leeds United dan Sunderland. Jadi soal pengalaman, dia udah makan asam garam di dunia sepak bola. Kombinasi Herdman plus Grayson, wise paket lengkap. Satu kuat di tim nasional, satu lagi kuat di level klub. Kalau chemistry mereka cocok, ini bisa jadi duet pelatih yang sangat berbahaya. Dan ini momen pembuktian buat timnas Indonesia. Setelah gagal ke Piala Dunia 2026, FIFA Series jadi kesempatan buat bangkit dan balikin kepercayaan fans. Jadi, ini awal kebangkitan atau awal tantangan baru. Semua masih tanda tanya. Tapi satu hal yang pasti, era baru sudah dimulai. Dan sekarang tinggal satu pertanyaan, lo siap dukung Garuda? Karena perjalanan ini baru dimulai. Dan siapa tahu, dari sini kita bakal lihat timnas Indonesia naik ke level yang lebih tinggi.